subscribe to my channel. And also press this bell icon. Kali ini seperti biasa kita akan membahas alur cerita film nih. Dan film yang akan dibahas kali ini adalah film asal Korea lagi, yang mungkin alur ceritanya cukup plot twist dan menarik. So, film yang akan dibahas kali ini adalah film bergenre horror thriller, yaitu film Roadkill yang dirilis pada tahun 2019 lalu. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang tiba-tiba mengalami kejadian aneh dan tersesat di pegunungan. Oke, daripada spoiler di awal, mending kita langsung cus aja ke alur. Awal adegan terlihat ada seorang pria dalam mobil yang sedang menelepon istri dan anaknya. Dan pria ini bernama Choi Oh Gwang, atau biasa disebut Tuan Chow atau Mr. Chow ya. Dan si Mr. Choi ini diceritakan dia adalah seorang broker real estate yang kejam yang suka memanfaatkan orang susah ya. Diceritakan si Choi ini sedang dalam perjalanan ke sebuah desa di atas gunung dan terlihat di saat perjalanan dia memberhentikan mobilnya untuk numpang kencing pinggir jalan karena mungkin dia kebalat ya. Sambil dia menelepon salah satu calon korbannya yang tanahnya akan si Choi ambil dengan paksa. Jadi si Choi ini suka ngambil tanah orang dengan paksa hanya untuk keuntungan dia seorang aja atau mungkin keuntungan perusahaannya. Terlihat si pria yang ditelepon si Choi ini meminta waktu kepada si Choi agar tanahnya tidak diambil paksa. Bahkan sampai dia pura-pura akan menghabisi hidupnya sendiri jika si Choi tetap memaksa mengambil tanahnya itu. Namun karena si Choi ini diceritakan seseorang yang kejam dan saklek, dan karena kesal juga dia malah menyuruh pria itu untuk mati saja jika memang si pria itu memang mau beneran mengakhiri hidupnya. Setelah itu si Choi ini kembali melanjutkan perjalanannya untuk menemui pria yang tadi dia telepon. Namun saat tengah jalan dia dikagetkan oleh sesuatu yang dia tabrak. Dan saat keluar mobil dia melihat ternyata itu hanya orang-orangan sawah. Dia pun merasa kesal karena dia merasa ada orang jahil yang sengaja meletakkan itu di pinggir jalan. Lanjutlah, saat dia jalan lagi ternyata tiba-tiba ada burung gagak yang menghampiri mobilnya dan menabraknya. Sampai akhirnya si Choi dan mobilnya ini hilang kendali dan menabrak pembatas jalan. Sampai akhirnya dia nyuksruk atau terperosok ke bawah hutan di pegunungan itu. Pingsanlah si Choi ini. Sampai akhirnya saat pingsan dia ini bermimpi sesuatu yang buruk dan tiba-tiba dia terbangun dari mimpi itu. Dan ternyata saat bangun dia tiba-tiba kaget. Ternyata dia tiba-tiba ada di rumah salah satu pria yang bernama Mr. Jang dan istrinya bernama Yeon Hye. Terlihat si Choi ini kaget dan bertanya apa yang terjadi. Si Jang dan istrinya pun langsung menjelaskan bahwa si Choi ini tadi pingsan karena terperosok ke bawah hutan bersama mobilnya. Lalu si Choi ini bertanya, "Di mana mobilku sekarang?" Si Jang pun langsung menjawab bahwa mobilnya masih dalam hutan dan si Jang lupa lagi akan posisi mobil si Choi ini. Sampai akhirnya saat si Choi ini ingin menelepon rekan kerjanya, HP-nya itu malah lowbat. Si Jang juga menjelaskan bahwa si Choi ini ditolong oleh kedua anaknya. Mereka berdua bernama Hyosok dan yang wanita bernama Sohee. Saat itu juga si Choi ini langsung berniat untuk langsung pulang dan mencari mobilnya. Karena dia harus menghampiri ke tempat orang yang akan dia ambil paksa tanahnya. Namun si Jang meminta agar si Choi diam dulu saja dan makan terlebih dahulu. Karena perutnya keroncongan, si Choi pun akhirnya berniat makan dulu lah di rumah si Mr. Jang ini. Sampai akhirnya saat makan si Choi ini tiba-tiba ingin memberi uang kepada anak laki-laki si Jang yang menolongnya tadi. Namun uangnya ditolak begitu saja dan malah diambil oleh anak perempuannya yaitu si Sohee. Lanjutlah, setelah makan si Choi ini kembali ingin pulang dan minta diantar oleh si Jang. Sampai akhirnya di perjalanan si Choi ini bertanya kepada si Jang. Dia bertanya, "Tanah dan hutan seluas ini milik siapa? Apa boleh aku membelinya?" Seketika si Jang langsung menjawab, "Ini adalah tanah leluhurku dan aku tidak akan dan tidak berhak untuk menjualnya." Seketika si Choi pun langsung memberi kartu nama dan mengatakan, "Kalau kau berubah pikiran hubungi saja aku lewat kartu nama ini." Lalu setelah itu, setelah sampai di tempat yang agak atas, si Jang meninggalkan si Choi. Si Choi pun pergi sendirian untuk pulang dan mencari mobilnya di dalam pegunungan itu. Namun dia merasa heran saat dia merasa dia sudah melewati tempat ini untuk kedua kalinya. Seketika dia pun merasa bahwa dirinya tersesat di gunung ini. Sampai akhirnya dia lelah dan sempoyongan, dia pun jatuh ke dalam suatu lubang dan dia tidak bisa keluar dari lubang itu. Kepaksalah si Choi ini menunggu sampai malam sampai ada yang menolongnya. Dan saat itu juga ada anak-anak si Jang yang kembali menolong si Choi ini.
Tertolonglah si Choi ini sampai dia dibawa lagi ke rumah si Mr. Jang. Lalu saat dibawa ke rumah si Jang, terlihat kaki si Choi ini yang mungkin terkilir sedang diobati oleh istri si Jang, yaitu si Yeon Hye. Namun faktanya guys, emang dasarnya si Choi ini orangnya sangean dan sedikit cabul ya. Saat dia diobati, matanya ini malah melihat ke arah bagian pelampung istri si Yeon Hye. Waduh. Seketika saat sedang menikmati memandang gunung kembar itu, datanglah sang suaminya yaitu si Jang, yang langsung menggantikan posisi si Yeon Hye. Namun karena mungkin dia masih penasaran, dia pun kembali menatap ke arah si Yeon Hye, seakan-akan ingin mencicipinya. Oke, lanjutlah. Entah disengaja atau tidak, si Choi yang sedang tidur malah dibuat resah, sange gulana oleh suara desahan si Yeon Hye. Si Yeon Hye yang terlihat saat itu sedang dipijit oleh suaminya yaitu si Jang. Dan saat dipijit itu, si Yeon Hye ini entah sengaja atau gimana, dia malah mendesah ya di depan si Choi yang lagi tidur. Si Choi pun gagal tidur nih, dan dia tidak fokus juga untuk tidur. Sampai akhirnya saat dia sudah bisa tidur, dia malah dikagetkan dan dibangunkan oleh si Sohee, anak perempuan si Jang. Si Sohee pun membawa si Choi ke dalam gudang dan memberinya telepon. Seketika si Choi pun langsung menelepon polisi yang ada dekat rumahnya dan meminta agar menolong dirinya yang terdampar di gunung. Setelah menelepon, si Choi tiba-tiba dikejutkan dengan omongan si Sohee yang meminta kepada si Choi untuk membawa dirinya ini ke Seoul. Karena si Sohee ini mengaku bahwa dia tidak lulus SMA dan dia pun meminta pekerjaan apa saja yang ada di Seoul. Sampai akhirnya si Sohee ini mengejutkan si Choi dengan berkata, "Jika kau membawaku pergi, aku akan kasih apapun untukmu, Opa." Si Choi pun kaget kenapa nih anak tiba-tiba langsung memanggilnya Opa. Saat itu juga si Choi yang sedikit cabul ini merasa bisa melakukan segalanya. Dia pun melirik ke arah si Sohee. Dan seketika terlihat dia sedang ingin mencium si Sohee, namun hal itu tidak terjadi. Karena tiba-tiba ada suara si Jang dari luar yang terlihat sedang muntah. Gagal enak-enak lagi lah si Choi ini dan alhasil dia pun kembali tidur. Keesokan harinya si Choi ini bangun dan melihat foto si Sohee sedang memakai seragam. Saat di luar, si Choi ini kembali tegang saat dia melihat si Yeon Hye yang sedang mencuci baju, terlihat bajunya sedikit melorot. Engas lagi lah si Choi ini. Dan saat si Choi disuruh si Yeon Hye untuk melepaskan bajunya untuk segera dicuci, ini menjadi kesempatan bagi si Choi untuk melobi si Yeon Hye dengan diawal-awali seolah-olah mengajaknya bercanda ya. Namun saat itu juga dia dikagetkan oleh anak laki-lakinya yang tiba-tiba datang yaitu si Hyo-sok. Kembalilah ke dalam si Choi ini dan malah tidur. Saat tidur dia tiba-tiba mimpi buruk lagi. Akhirnya dia terbangun dari mimpi itu. Tidak terasa waktu sudah malam dan saat malam hari si Choi ini keluar rumah. Saat di luar tiba-tiba dia mendengar ada yang mandi. Dan saat dia mengintip ke arah kamar mandi, ternyata dia melihat si Yeon Hye yang sedang mandi. Dia pun kembali tegang melihat itu, dan malah antang mengintip si Yeon Hye mandi. Memang ya banyak banget celah gitu di film ini. Masih di adegan si Choi dan si Yeon Hye. Saat pagi tiba, si Choi yang baru bangun ini kembali tegang lagi nih untuk kesekian kalinya. Saat melihat si Yeon Hye yang sedang menjemur, tiba-tiba bajunya terbuka ya. Saat itu juga seketika si Yeon Hye ini menghampiri si Choi. Mengobrol lah mereka ini. Sempat dipuji cantik oleh si Choi, tiba-tiba si Yeon Hye ini langsung mengajak si Choi untuk makan barbeque di dapur rumahnya. Saat di dapur sambil barbekyuan, si Choi ini tiba-tiba dengan pikiran omesnya, dia pun langsung memegang tangan si Yeon Hye. Dan tidak hanya tangan saya guys, tapi tangannya itu menjalar ke area tubuh si Yeon Hye yang lainnya. Sampai akhirnya karena tidak bisa menahan birahinya, si Choi pun langsung menghajar si Yeon Hye di situ. Sampai terjadilah. Namun saat lagi ski dipapap, tiba-tiba dia dikagetkan oleh si Hyo-sok yang melihat si Choi ini sedang bercumbu dengan si Yeon Hye. Kagetlah si Choi ini, sampai akhirnya dia pun gagal happy ending ya. Untuk kesekian kalinya si Choi ini gagal happy ending. Lanjutlah, karena ingin menetralkan suasana, si Choi ini diajak makan mie oleh si Yeon Hye dan si Sohee. Namun dia kaget saat dia makan tiba-tiba, seketika dia melihat mie-nya itu berubah menjadi cacing. Seketika dia pun melemparnya dan memuntahkannya, namun ternyata itu hanya ilusi si Choi saja. Karena kesal, si Choi ini pergi ke rumah kosong sebelah rumah si Jang. Berniat untuk mendinginkan kepala, namun saat itu juga datanglah si Hyo-sok yang tadi memergokinya tadi. Terlihat kesal sambil tertawa, si Hyo-sok ini ngomong kepada si Choi.
Jika kau ingin selamat, segera pergilah dari tempat ini dan jangan melakukan tindakan bodoh. Seketika si Choi pun langsung kaget dan kesal mendengar perkataan si Hyosok ini. Selanjutnya dia melihat ada anjing yang sedang mengendus-ngendus bekas minuman. Setelah diteliti oleh si Choi, ternyata itu adalah bekas minuman miliknya yang sebelumnya dia minum di mobil. Dia pun kaget dan berpikiran bahwa mobilnya itu ada di sekitar situ dan tidak jauh. Seketika dia pun bertanya kepada si Jang, "Apakah mobilku ada di dekat sini? Karena aku tadi menemukan bekas minumanku yang ada di mobil lagi diendus-endus oleh seekor anjing." Si Jang pun langsung menjawab bahwa di tempat ini sama sekali tidak ada anjing. Si Choi pun heran mendengarnya karena dia tadi jelas-jelas melihat anjing. Saat malam tiba, si Choi ini melihat Sion-hye sekeluarga sedang menangis dan seperti sedang memberi doa kepada orang yang meninggal. Saat itu juga si Sohee, anak perempuan si Jang ini melihat si Choi dan langsung menghampiri ke arah si Choi ini sambil mengajaknya untuk mengikutinya. Dibawalah si Choi ini oleh si Sohee ke gudang. Nah, saat di gudang, si Sohee ini mengatakan kepada si Choi bahwa si Choi ini harus segera pergi dari sini. Dan si Sohee juga menyuruh si Choi bahwa dia harus menghampiri satu sekolah yang dimana di dalam sekolah itu terdapat orang yang akan menyelamatkan dirinya. Dan sekolah ini terletak di tengah-tengah hutan. Si Choi pun heran dengan omongan si Sohee ini. Lalu si Sohee ini kembali bertanya lagi kepada si Choi tentang dirinya yang ingin dibawa pergi ke Seoul oleh si Choi. Karena bingung, si Choi pun langsung menjawab bahwa suatu saat pasti si Sohee ini akan dibawa ke Seoul. Namun terlihat kesal dengan jawaban si Choi ini, si Sohee pun terlihat kecewa dan menangis. Saat itu juga si Choi langsung memeluk si Sohee. Nah, disinilah si Choi ini kembali diberi kejutan yang membuat tegang oleh si Sohee. Karena beranggapan si Choi ini akan benar-benar membawa dirinya ke Seoul, tiba-tiba si Sohee ini memberikan servis kepada si Choi dengan membuka seluruh pakaiannya, sambil si Sohee ini berkata kepada si Choi, "Remas pelampungku, mas." Akhirnya diremaslah pelampung si Sohee ini oleh si Choi dan terjadilah. Namun anak-anak itu hanya sesaat dan tidak berlangsung lama, karena si Choi ini tiba-tiba dipukul dari belakang oleh si Hyosok. Dan sambil si Hyosok ini mengatakan, "Tadi ibunya kau hajar, sekarang anaknya kau hajar juga." Goblok sih ya. Lalu setelah dipukuli, si Choi ini dikurung oleh si Hyosok di gudang itu. Si Choi pun membawa celurit di gudang itu untuk berjaga-jaga dan untuk balik menghajar si Hyosok. Dan keesokan harinya setelah dikurung semalaman, saat pagi hari, tiba-tiba ada yang membuka pintu gudang itu. Karena si Choi ini refleks dan beranggapan itu si Hyosok, si Choi pun langsung membacoknya memakai celurit yang dia pegang. Namun dia kaget saat melihat itu ternyata bukan si Hyosok, melainkan si Yeon-hye. Dia pun kaget dan meminta maaf kepada si Yeon-hye akan tindakan tidak sengajanya itu. Sampai akhirnya karena panik, si Choi pun keluar dari gudang. Namun tiba-tiba ada si Hyosok. Si Hyosok pun melihat aneh karena si Choi ini terlihat penuh darah. Saat dia melihat ke arah gudang, ternyata si Yeon-hye sudah tergeletak di gudang. Seketika si Hyosok pun ngamuk dan terjadilah baku hantam sampai akhirnya si Choi ini kabur. Namun saat kabur dia tertangkap juga nih oleh si Hyosok ini. Namun itu tidak terjadi karena si Choi ini berhasil membela diri dan malah balik memukul si Hyosok ini dengan batu. Kabur lagi lah si Choi ini. Saat kabur dia tiba di sebuah sungai. Si Choi ini kembali kaget saat dia sudah cuci muka. Dia tiba-tiba melihat si Sohee yang membawa pisau di belakangnya untuk mencoba membunuhnya. Seketika si Choi ini menahan tindakan si Sohee ini dan malah menghajar balik si Sohee ini. Setelah itu kabur lagi lah si Choi ini. Saat kabur dia pun kelelahan dan dia pun langsung tiduran. Namun saat tiduran dia kaget saat melihat si Jang mengagetkan dirinya sambil membawa pemotong rumput. Ternyata si Jang ini mengetahui apa yang diperbuat oleh si Choi kepada istri dan anaknya. Sampai akhirnya si Jang ini juga berniat ingin membunuh si Choi. Namun itu tidak terjadi karena si Choi ini berhasil menahan dan malah menyerang balik si Jang ini. Kabur lagi lah si Choi ini. Dia kabur ke satu sekolah yang mungkin malam kemarin saat di gudang dia sudah diberitahu oleh si Sohee bahwa akan ada orang yang bisa menyelamatkan dirinya, yaitu seseorang yang ada di dalam sekolah yang berada di tengah hutan. Saat masuk ke sekolah itu, si Choi pun langsung mencari orang yang dimaksud. Namun ternyata tidak ada sama sekali. Dan malah tiba-tiba dia mendengar suara dari luar. Ternyata itu adalah suara si Hyosok yang mengejar si Choi. Sempat sembunyi di bawah meja, namun akhirnya si Choi ini ketahuan oleh si Hyosok. Kaget dan shock lah si Choi ini, sampai akhirnya dia pun langsung lompat menerobos jendela dan kabur.
Saat kabur lagi, tiba-tiba di tengah hutan si Choi ini menemukan kembali mobilnya yang hilang. Seketika dia langsung membawa stick baseball yang ada di bagasi mobilnya. Namun saat kembali pergi dia tidak sadar kalau di dalam mobil itu terlihat ada sesosok pria yang mirip dengannya yang terlihat sedang pingsan. Wah, kok gini ceritanya ya? Oke, lanjut dulu. Setelah si Choi ini mungkin mendapatkan stick baseball, dia pun langsung kembali ke sekolah untuk menghajar balik si Hyosok. Terjadilah baku hantam lagi antara mereka berdua. Namun si Choi ini sempat kaget saat dia melihat ke belakang. Ternyata di belakang ada si Mr. Jang yang hidup kembali sambil berlumuran darah dan membawa alat memotong rumput. Si Choi kaget karena diketahui si Jang ini sudah mati olehnya. Lalu dia pun tambah kaget saat melihat Sion Hye juga yang hidup kembali sambil membawa celurit. Ketakutanlah si Choi ini dan masuk ke dalam kelas kosong. Saat di ruangan kelas dia kaget lagi guys. Saat dia melihat si Sohei ini juga ternyata tiba-tiba ada dan hidup kembali sambil membawa pisau. Karena penasaran tentang semua yang terjadi, si Choi ini bertanya kepada si Sohei, "Kau ini siapa sebenarnya?" Sempat termenung dan terdiam, akhirnya tiba-tiba si Choi ini mengalami flashback dan mengingat sesuatu yang terjadi di masa lalu. Dia teringat foto si Sohei yang ada di rumah. Ternyata si Sohei ini dulunya adalah anak SMA yang melamar kerja ke perusahaan si Choi. Namun si Choi ini malah memanfaatkan wajah cantik dan body seksinya si Sohei ini hanya untuk nafsu sesaatnya. Sampai akhirnya si Sohei ini merasa depresi. Lalu setelah itu datang si Mr. Jang, si Yohei, dan si Hyosok. Si Choi pun flashback kembali. Dia mengingat bahwa si Mr. Jang ini adalah seseorang yang dulu tanahnya pernah diambil paksa oleh si Choi. Dan si Mr. Jang ini meninggal setelah si Choi mengambil paksa tanah miliknya itu. Lalu giliran si Hyosok, si Choi mengingat dulu si Hyosok ini adalah seorang pengantar makanan yang terjatuh dari motor. Dia terjatuh tepat di depan mobil si Choi ini. Dan si Choi ini bukannya menolong si Hyosok tapi malah memarahi balik si Hyosok ini. Lalu malah pergi dan tidak menolong si Hyosok yang terjatuh. Dan tidak lama dari situ si Hyosok tiba-tiba meninggal. Nah dari situlah si Hyosok ini menyimpan dendam terhadap si Choi. Lalu giliran Sion Hye, si Choi ini mengingat kejadian dulunya bersama Sion Hye. Ternyata Sion Hye ini adalah seorang ibu rumah tangga yang mempunyai hutang berbunga kepada si Choi. Dan saat si Choi menagih ke rumahnya, Sion Hye ini sedang tidak ada uang. Alhasil si Choi yang penuh akal cabulnya ini melihat suatu celah pemersatu bangsa dari Sion Hye. Dia pun memberi obat tidur di air minumnya dan memberikannya kepada Sion Hye agar dia bisa memanfaatkan Sion Hye ini sampai akhirnya terjadilah. Sion Hye ini terkena perangkap jebakan dari si Choi. Sampai tidak lama saat lagi enak-enak tiba-tiba anak-anak Sion Hye ini baru pulang tiba dari sekolahnya. Dan seketika mereka kaget melihat ibunya itu sedang tidur dengan laki-laki lain. Nah saat itulah awal mula Sion Hye ini depresi dan mengakhiri hidupnya. Dan semua kejadian ini ternyata adalah ulah dari perbuatan buruk si Choi di masa lalu yang mengakibatkan si Choi ini mendapatkan balas dendam dari para arwah yang dendam kepadanya. Lanjutlah, setelah si Choi ini mengingat semuanya, si Choi pun langsung meminta maaf kepada mereka. Namun karena dendam mereka pun langsung menghabisi si Choi. Sampai akhirnya si Choi ini langsung terbangun dari pingsannya. Dan ternyata semua kejadian tadi itu, dari awal si Choi ada di rumah si Mr. Jang, lalu dia tersesat di gunung dan masuk ke dalam lubang, dia berjumpa dengan Sion Hye dan si Sohei, sampai akhirnya dia ada di sekolah itu, ternyata semuanya itu adalah mimpi dia semata. Atau mungkin kejadian yang terjadi di bawah alam sadarnya dia. Yang dimana kejadian yang dia alami itu adalah semua hasil perbuatan buruk dari si Choi di masa lalu. Seketika saat sadar si Choi pun terlihat senang dan dia merasa semuanya itu hanya mimpi. Lalu kembalilah dia ini ke atas. Saat di tengah jalan tiba-tiba ada yang menelepon kepada dirinya, ternyata itu adalah orang yang sebelumnya si Choi akan datangi yang masih meminta mohon agar si Choi ini tidak mengambil tanah miliknya. Namun saat ditelepon si Choi ini bukannya belajar dari pengalaman buruk di mimpinya tadi dan tobat akan kelakuan buruknya, ternyata dia tidak berubah sama sekali dan dia malah balik mencaci maki si pria penelepon itu seperti biasanya. Sampai akhirnya saat menelepon dan mencaci maki si pria itu tertabraklah si Choi ini oleh truk yang lewat saat menelepon. Dan seketika si Choi pun mati beneran. Namun hal aneh terjadi ketika si supir truk yang menabrak si Choi ini melihat sesuatu yang ditabraknya. Dia melihat itu hanya orang-orangan sawah saja. Seperti si Choi di awal yang melihat hal yang sama saat menabrak sesuatu.
Dan setelah itu si supir truk kembali pergi. Setelah pergi, ternyata yang ditabraknya itu bukan orang-orangan sawah, melainkan berubah dan beneran itu adalah si Choi. Dan tadi si supir truk ini mungkin cuma halusinasi dia saja, agar dia tidak sadar bahwa yang ditabraknya itu adalah beneran manusia. Dan tamatlah filmnya. Wah, gila sih, lumayan plot twist ya filmnya. Walaupun mungkin ada sedikit adegan mantap-mantap skidi papapnya, ternyata ada juga sebuah pelajaran berharga di ending film ini, bahwa kita sebagai manusia harus hidup dan bertindak dengan baik kepada sesama manusia.